Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kiriman Santet Sang Kepala Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adzan subuh mengalun syahdu dari masjid kecil di ujung desa Sukamaju, Jawa Tengah, membelah udara dingin yang masih diselimuti kabut tebal. Suara Bilal yang merdu itu terdengar seperti panggilan dari dunia lain, menyusup ke celah-celah rumah berdinding bambu dan genteng merah. Di rumah paling megah di desa itu yang berdiri angkuh di depan balai desa, Pak Lurah Dorman terjaga. Ia duduk di tepi ranjang kayu jati, matanya memandang kosong ke langit-langit yang mulai retak. Di luar, ayam-ayam berkokok pelan, seolah enggan mengganggu kesunyian pagi. Namun di dalam dada Pak Dorman, badai amarah bergolak, tidak kunjung reda. Sudah seminggu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Kiai Hasan muncul di benaknya, dengan sorot mata penuh keyakinan dan suara tenang yang justru terasa seperti cambuk. "Kita tidak bisa terima lamaran ini, Pak Dorman," kata Kiai Hasan 7 hari lalu di ruang tamu sederhana rumahnya di hadapan para tetua desa. "Ini bukan soal Dika, anak Bapak. Dia anak baik, tapi soal hati. Kalau hati Bapak belum bersih, jangan harap bisa jadi besan saya." Kata-kata itu terngiang-ngiang seperti mantra yang mengutuk. Pak Dorman mengepalkan tangan, urat-urat di lengannya menegang. Ia seorang lurah yang disegani, yang namanya selalu disebut dengan nada hormat di setiap pengajian atau rapat desa, kini dipermalukan. "Hati yang bersih," gumamnya pada diri sendiri. Suaranya parau penuh kebencian. "Kiai tua itu berani-beraninya menilai aku." Ia bangkit dari ranjang, berjalan mondar-mandir di ruangan yang diterangi lampu neon redup. Bayang-bayangnya di dinding tampak seperti sosok raksasa yang gelisah, seolah ikut menari-nari mengikuti amarahnya. Di luar, kabut semakin tebal, menyapu halaman rumah yang luas. Pohon-pohon kelapa di sudut halaman bergoyang pelan, daun-daunnya berderit seolah berbisik tentang rahasia kelam. Pak Dorman membuka jendela kayu. Udara dingin menyapu wajahnya. Ia menatap ke arah masjid, tempat suara azan masih bergema. Tiba-tiba ia merasakan hawa aneh, seperti ada yang mengintip dari balik kabut. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan, tapi tidak ada apa-apa selain bayang-bayang pohon dan suara jangkrik yang tiba-tiba terhenti. Jantungnya berdegup kencang, entah karena amarah atau sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Buah hati yang kotor," katanya, desis Pak Dorman. Suaranya hampir tidak terdengar, namun penuh racun. Ia teringat bagaimana wajah-wajah tetua desa menunduk saat Kiai Hasan berbicara. Seolah setuju dengan penolakan itu, harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi sebagai lurah terasa diinjak-injak. Ia menutup jendela dengan keras. Suara dentangannya menggema di rumah yang sunyi. Bu Dorman, istrinya, terbangun di ranjang, menggosok mata dengan wajah cemas. "Pak, kenapa belum tidur? Sudah subuh begini," tanyanya lembut, namun ada ketakutan di nada suaranya. "Jangan ikut campur," bentak Pak Dorman, membuat Bu Dorman tersentak. "Kau tidak tahu apa yang kurasakan. Kiai Hasan itu, dia akan menyesal." Bu Dorman memandang suaminya dengan mata melebar. "Pak, jangan bicara begitu, itu dosa. Kita cari jalan lain untuk Dika. Ya Tuhan, jangan biarkan dendam ini." "Diam," potong Pak Dorman. Suaranya menggelegar hingga Bu Dorman memeluk bantal. Tubuhnya gemetar. Ia berbalik menatap istrinya dengan mata merah. "Aku akan buktikan siapa Dorman di desa ini. Kiai Hasan akan tahu menolakku adalah kesalahan terbesarnya." Ia berjalan keluar kamar, langkahnya berat namun penuh tekad. Di luar, kabut semakin pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang menunggu di kegelapan. Angin membawa suara seperti tawa pelan, hampir tidak terdengar. Dari arah sawah di ujung desa, Pak Dorman tidak menyadarinya, tapi dadanya terasa semakin sesak.
seolah ada tangan tidak kasat mata yang mulai meremas jantungnya. Dendam itu seperti karat, mulai menggerogoti akal sehatnya, membawanya ke jurang yang tidak ia sadari. Pagi di desa terasa hidup dengan aroma kopi tubruk yang menguar dari warung Mbak Tini. Sebuah gubuk sederhana berdinding anyaman bambu di pinggir jalan desa. Asap dari dapur kayu bakar menyatu dengan kabut tipis yang belum sepenuhnya sirna, menciptakan suasana yang hangat namun penuh rahasia. Di bawah lampu bohlam kuning yang bergoyang ditiup angin, para bapak-bapak desa berkumpul, duduk di bangku kayu yang sudah usang. Gelas-gelas kopi berdenting pelan di atas meja, namun percakapan mereka jauh lebih berat daripada aroma kopi yang menggoda. Kabar penolakan lamaran Dika, putra Pak Lurah Dorman, oleh Kyai Hasan telah menyebar bagai angin, mengguncang desa yang biasanya tenang. "Kyai Hasan itu memang orang lurus ya?" kata Pak RT Sutarno sambil mengaduk kopinya dengan sendok aluminium yang sudah penyok. Matanya menyipit menatap ke arah sawah yang masih diselimuti kabut. Dia tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Bukan cuma soal Dika, tapi soal bapaknya. "Iya, lagian Dika itu anak baik," timpal Pak Kadus Mulyadi. Suaranya pelan namun penuh arti. Ia menyeruput kopi lalu melirik ke arah pintu warung, memastikan tidak ada orang asing yang mendengar. "Tapi kalau bapaknya saja begitu, ya siapa yang mau jadi besan? Kyai Hasan pasti tahu sesuatu." Mbah Tini yang sedang mengipasi bara di tungku mendengarkan dengan seksama meski pura-pura sibuk. Wanita tua itu dengan rambut putih yang diikat konde dan kain kebaya lusuh sudah terbiasa menjadi saksi bisik-bisik desa. "Hati-hati kalau ngomong, Pak," ujarnya tiba-tiba suaranya serak namun tegas. "Dinding warung ini tipis, tapi telinga Pak Lurah panjang." Para bapak-bapak tertawa kecil, tapi ada ketegangan di wajah mereka. Kisah tentang praktek korupsi Pak Lurah Dorman bukan lagi rahasia. Dana desa yang seharusnya untuk membangun jalan atau sumur desa seringkali hilang entah kemana. Proyek-proyek fiktif seperti pembangunan balai desa yang tidak pernah selesai menjadi bukti bisu. Warga tahu, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Pak Lurah bukan sekedar pemimpin desa. Ia punya koneksi dengan pejabat di kota, dan rumor tentang preman bayarannya membuat siapapun berpikir dua kali untuk menentang. "Kyai Hasan ini kayak menampar muka Pak Lurah di depan umum," kata Pak Sutarno. Suaranya kini lebih pelan, nyaris berbisik. "Kalian ingat nggak? Waktu rapat desa terakhir, Pak Lurah marah besar gara-gara Kiai nanya soal anggaran proyek jembatan. Wajahnya merah padam, sampai meja dia pukul." Pak Mulyadi mengangguk, matanya menatap gelas kopi yang sudah kosong. Dan sekarang, lamaran anaknya ditolak. Ini bukan cuma soal jodoh, ini soal gengsi. Pak Lurah pasti nggak terima. Tiba-tiba angin pagi berembus kencang, membuat daun pisang di luar warung berderit keras. Lampu bohlam di atas mereka berkedip-kedip, seolah ingin padam. Para bapak-bapak saling pandang, merasakan hawa aneh yang tiba-tiba menyelimuti warung. Mbah Tini berhenti mengipasi tungku, matanya menyipit ke arah pintu. "Ada apa ini?" gumamnya. Tangannya meraih tasbih kayu di sakunya. Suara jangkrik yang biasanya ramai di pagi hari tiba-tiba lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. "Jangan-jangan..." Pak Sutarno tidak melanjutkan kata-katanya, tapi wajahnya pucat. Ia teringat cerita-cerita lama tentang Pak Lurah yang pernah dikaitkan dengan dukun di ujung desa. "Kalian tahu Mbah Santri kan? Katanya dulu Pak Lurah pernah ke sana waktu bersaing jadi lurah. Entah apa yang dia minta." "Jangan ngomong sembarangan," bentak Pak Mulyadi, tapi suaranya gemetar. "Tapi kalau benar, ini bisa bahaya. Kyai Hasan orang kuat, tapi kalau soal ilmu hitam..." Mbah Tini menggeleng pelan, tangannya masih memegang tasbih. "Kalau hati sudah dikuasai dendam, manusia bisa jadi lebih jahat dari setan," katanya suaranya berat. Ia menatap ke arah kabut di luar yang kini terlihat bergerak aneh, seolah membentuk sosok tidak jelas. "Aku cuma berharap Kyai Hasan dan keluarganya dilindungi. Kalau tidak, desa ini bisa kacau." Para bapak-bapak terdiam. Gelas kopi di tangan mereka terasa dingin. Di kejauhan suara azan tadi pagi seolah masih bergema, namun kini terasa seperti peringatan. Warung Mbah Tini yang biasanya ramai dengan tawa kini dipenuhi ketegangan.
Kabut di luar semakin pekat dan di antara bisik-bisik mereka ada perasaan bahwa sesuatu yang gelap sedang mengintai desa Sukamaju, menunggu saat untuk menerkam. Di rumah megah Pak Lurah Dorman, lampu ruang tamu masih menyala meski jarum jam sudah menunjuk pukul 11 malam. Di dalam suasana tegang menyelimuti ruangan, Pak Dorman duduk di kursi kayu jati. Tangannya mengepal erat di atas meja, wajahnya memerah penuh amarah. Di hadapannya Bu Dorman memandang dengan mata penuh ketakutan. Tangannya memegang erat ujung kain kebaya yang sudah kusut. "Sudahlah Pak," ujar Bu Dorman. Suaranya lembut namun gemetar, seolah takut memicu ledakan baru. "Mungkin memang belum jodoh kita untuk Dika. Kita cari yang lain saja. Jangan simpan dendam. Ini dosa besar." "Dosa?" bentak Pak Dorman. Suaranya menggema hingga membuat vas bunga di sudut ruangan seolah bergetar. Ia berdiri, menatap istrinya dengan mata yang membara. "Kau tahu apa yang aku rasakan? Kiai Hasan menghina aku di depan semua orang. Aku lurah desa ini, dianggap tidak punya hati bersih. Harga diriku diinjak-injak dan kau bilang jodoh. Ini soal martabat." Bu Dorman menunduk, air mata mengenang di pelupuk matanya. "Pak, aku cuma takut ini membawa petaka. Kiai Hasan orang baik, orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan lawan dia dengan amarah, Pak." "Jangan ajari aku," potong Pak Dorman. Suaranya dingin seperti pisau. Ia berjalan ke arah lemari tua di sudut ruangan, mengambil jaket lusuh dan kunci motor yang tergantung di dinding. "Aku mau ke suatu tempat, jangan tanya-tanya," katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Bu Dorman merinding. Ia melangkah keluar, pintu rumah dibanting hingga berderit keras, meninggalkan Bu Dorman yang duduk lemas memeluk tubuhnya sendiri. Di luar malam terasa lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis masih bergelayut di udara, menyapu jalanan desa yang sepi. Pak Dorman menghidupkan motor tuanya. Suara knalpotnya memecah keningan. Ia melaju kencang, menembus kegelapan menuju ujung desa, tempat yang jarang didatangi warga saat malam. Sawah-sawah di kanan kiri jalan tampak seperti lautan hitam, dengan sesekali suara kodok yang tiba-tiba terhenti, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Angin malam terasa menusuk, membawa bau aneh seperti campuran kemenyan dan darah yang samar. Pak Dorman menggigil, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus melaju, seolah ditarik oleh kekuatan tidak kasat mata. Di kejauhan ia melihat bayang-bayang pohon beringin besar yang berdiri di Simpang 3, tempat yang sering jadi bahan cerita seram warga. Konon pohon itu dihuni oleh makhluk gaib yang suka mengintip para pejalan malam. Lampu motornya menyapu batang pohon yang tua dan berlumut. Dan untuk sesaat, Pak Dorman merasa melihat sepasang mata merah menyala di antara ranting-ranting. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia menggertakkan gigi, mengusir ketakutan itu. "Aku gak takut apa-apa." Suaranya nyaris hilang ditelan suara mesin motor, tapi tangannya yang memegang stang terasa gemetar. Ia tiba di sebuah gubuk reot di ujung desa, tempat yang dikenal sebagai kediaman Mbah Santri. Gubuk itu tampak seperti akan roboh dengan atap seng berkarat dan dinding bambu yang sudah lapuk. Sebuah lampu minyak tanah menyala redup di teras, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di tanah. Pak Dorman mematikan motor, lalu melangkah dengan hati-hati, seolah takut tanah di bawahnya akan menelannya. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah retak. Suaranya bergema di malam yang hening. Pintu terbuka perlahan dan wajah Mbah Santri muncul dengan senyum licik yang membuat bulu kuduk berdiri. "Sudah kuduga kau bakal datang, Pak Lurah," katanya. Suaranya serak seperti daun kering yang diinjak. "Ada urusan apa sampai ke sini tengah malam begini?" Pak Dorman menatapnya dengan mata penuh dendam. "Aku mau kau kirim santet ke keluarga Kiai Hasan." Suaranya bergetar namun penuh tekad. "Aku mau mereka hancur, merasakan sakit yang sama denganku. Aku bayar berapapun." Mbah Santri menyeringai, matanya berkilat di bawah cahaya lampu minyak. "Santet itu ilmu berat, Pak. Kalau gagal bisa berbalik. Kau yakin?" "Aku tidak peduli," bentak Pak Dorman. Suaranya menggema di gubuk kecil itu. "Yang penting mereka hancur. Lakukan sekarang." Di luar angin tiba-tiba berhenti.
dan suara malam menjadi hening sepenuhnya. Dari kejauhan terdengar suara seperti tawa perempuan yang pelan, namun tidak ada seorang pun di sekitar. Pak Dorman merasa dadanya semakin sesak, tapi dendamnya jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Malam di ujung desa terasa seperti terkunci dalam keheningan yang mencekam. Gubuk reot Mbah Santri berdiri sendirian di tengah hamparan sawah, dikelilingi pohon pisang yang daun-daunnya bergoyang pelan, seolah berbisik tentang rahasia yang tidak boleh diucapkan. Cahaya lampu minyak tanah di teras gubuk itu berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding bambu yang sudah lapuk. Bau kemenyan menyengat memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit didefinisikan. Pak Lurah Dorman berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun cepat. Matanya memancarkan dendam yang kini bercampur dengan ketegangan. Di depannya Mbah Santri duduk bersila di lantai tanah, matanya setengah terpejam. Mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. "Jadi kau serius, Pak Lurah?" tanya Mbah Santri. Suaranya serak, seperti gesekan batu di malam yang sunyi. Ia memandang Pak Dorman dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa. "Ilmu ini bukan main-main. Santet ke keluarga Kiai Hasan itu seperti menantang Tuhan sendiri. Jangan ceramai aku." Bentak Pak Dorman, suaranya menggema di gubuk kecil itu, membuat nyala lampu minyak seolah bergoyang lebih keras. "Kiai Hasan sudah menghina aku di depan seluruh desa. Aku mau dia dan keluarganya merasakan sakit yang lebih dari yang kurasakan. Lakukan. Akan aku bayar berapapun." Mbah Santri menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning dan tidak rata. "Baiklah Pak, tapi ingat, ilmu ini ada harga. Bukan cuma uang, tapi jiwa. Kalau gagal, energinya bisa berbalik. Kau siap tanggung resikonya?" Pak Dorman mengepalkan tangan, urat-urat di lengannya menonjol. "Aku gak takut apa-apa, yang penting mereka hancur." Suaranya bergetar antara amarah dan keteguhan yang rapuh. Ia menyerahkan sekepok uang yang diikat karet, tangannya sedikit gemetar saat meletakkannya di lantai. Mbah Santri mengangguk perlahan, lalu berdiri menuju sudut gubuk yang dipenuhi benda-benda aneh, botol-botol berisi cairan keruh, tumpukan kain hitam, dan sebuah peti kayu kecil yang terkunci rapat. Ia mengambil selai kain hitam dan sebuah foto keluarga Kiai Hasan yang entah bagaimana didapatkannya. "Ini akan menjadi jembatan," suaranya seperti mantra. "Tapi kau harus bawa sesuatu milik mereka, rambut, pakaian, apa saja yang pernah disentuh." Pak Dorman mengangguk, mengeluarkan selai kain kecil dari saku jaketnya. "Ini sapu tangan anaknya, Ainun. Dika ambil dari dia waktu mereka masih dekat." Suaranya penuh kepuasan, seolah kemenangan sudah di depan mata. Mbah Santri mengambil sapu tangan itu, jari-jarinya yang kurus dan berkuku panjang mengelus kain itu dengan penuh perhatian. "Bagus." Matanya berkilat. "Ini akan memperkuat ikatan. Tapi Pak Lurah, malam ini Jumat Kliwon. Ilmu ini akan lebih kuat, tapi juga lebih berbahaya. Kau yakin?" "Jangan buang waktu," bentak Pak Dorman. Suaranya kini bercampur dengan ketidaksabaran. "Mulai sekarang." Mbah Santri tidak menjawab, hanya mengangguk dengan senyum yang semakin licik. Ia menyalakan kemenyan di atas tungku kecil. Asapnya membumbung tebal, menciptakan kabut yang seolah hidup di dalam gubuk. Di luar angin tiba-tiba berhenti, dan suara malam menjadi hening sepenuhnya. Hanya ada suara mantra Mbah Santri, rendah dan berat, seperti gemuruh dari dunia lain. Ia mengambil boneka kecil dari jerami, mengikatkan sapu tangan Ainun ke tubuh boneka itu, lalu menusukkan jarum-jarum kecil ke bagian kepala dan dada. Pak Dorman memandang dengan mata melebar, jantungnya berdegup kencang. Setiap jarum yang ditusukkan seolah menusuk hatinya sendiri, tapi ia tidak bisa berhenti. Dendamnya terlalu kuat, seperti api yang membakar akal sehatnya. Tiba-tiba dari luar gubuk terdengar suara seperti langkah kaki pelan di tanah basah. Pak Dorman menoleh ke arah pintu, tapi tidak ada apa-apa selain kegelapan. "Apa itu?" tanyanya. Suaranya tiba-tiba melemah. "Jangan pedulikan," saut Mbah Santri tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk dengan ritual. "Mereka yang tidak diundang selalu datang saat ilmu ini dipanggil." Suaranya dingin, namun ada nada peringatan di dalamnya. Pak Dorman menelan ludah,
merasakan hawa dingin yang tiba-tiba merayap di punggungnya. Cahaya lampu minyak berkedip lebih keras, dan untuk sesaat ia merasa melihat bayang-bayang sosok perempuan berdiri di sudut gubuk. Dengan rambut panjang menutupi wajah, ia menggosok mata, berpikir itu hanya halusinasi, tapi jantungnya kini berdetak tidak karuan. "Cepat, selesaikan!" desisnya, suaranya nyaris memohon. Basantri hanya mengangguk, mulutnya terus merapalkan mantra. Asap kemenyan kini membentuk pola aneh di udara, seperti wajah-wajah yang terdistorsi. Di luar, suara langkah kaki itu semakin jelas, disertai tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dorman merasa dadanya sesak, seolah ada tangan tidak kasat mata yang mulai meremas jantungnya. Tapi ia tetap berdiri, terpaku pada ritual itu, terjebak dalam dendam yang kini membawanya ke jurang kegelapan yang tidak dimengerti. Malam Jumat Kliwon di desa Sukamaju terasa seperti dunia telah menahan nafas. Gubuk reot Basantri seolah terisolasi dari dunia luar, dikelilingi kegelapan yang begitu pekat hingga bintang-bintang di langit pun tidak terlihat. Di dalam gubuk, Basantri duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Matanya terpejam rapat, mulutnya merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti Pak Lurah Dorman. Suara mantra itu rendah, berat, seperti gemuruh dari perut bumi, membuat dinding bambu gubuk seolah bergetar pelan. Di depan Basantri, sebuah tungku kecil memancarkan cahaya merah dari bara, menerangi boneka-boneka jerami yang telah diikat dengan kain milik keluarga Kiai Hasan. Foto Kiai Hasan, istrinya, dan anak-anak mereka diletakkan di tengah lingkaran garam yang digambar di lantai tanah. Jarum-jarum kecil tertancap di boneka-boneka itu, masing-masing menusuk bagian kepala, dada, dan perut. Pak Dorman berdiri di sudut gubuk. Tangannya berkeringat, matanya tidak bisa lepas dari ritual yang berlangsung. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena dendam yang membakar dadanya, tetapi juga karena hawa aneh yang semakin mencekam di sekitarnya. "Ya Tuhan, apa yang kulakukan ini?" gumamnya dalam hati. Tapi suara itu tenggelam di bawah raungan amarah yang terus membakar. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Kiai Hasan yang merendahkannya. Di depan tetua desa, suara tenang yang penuh penghinaan. "Kalau nanti Bapak belum bersih, jangan harap jadi besan saya." Kata-kata itu seperti pisau yang terus menusuk harga dirinya, mendorongnya untuk tetap berdiri di gubuk ini meski bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba angin di luar gubuk menderu kencang, membuat seng berkarat di atap berderit keras. Suara seperti cakaran kuku di dinding bambu terdengar samar, membuat Pak Dorman menoleh dengan wajah pucat. "Apa itu?" Suaranya bergetar, ia melangkah mundur, punggungnya menempel pada dinding yang dingin dan lembab. "Jangan hiraukan," saut Basantri tanpa membuka mata. Suaranya tetap tenang namun penuh otoritas. "Mereka yang tidak diundang selalu datang saat gerbang dibuka. Fokus Pak Lurah, atau energinya akan kacau." Mereka siapa?" desis Pak Dorman, suaranya nyaris memohon. Ia merasakan hawa dingin merayap di lehernya, seperti hembusan nafas seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa selain barang-barang yang menari di dinding, membentuk sosok-sosok tidak jelas yang seolah mengintipnya. Basantri tidak menjawab. Ia mengambil sebilah keris kecil dari peti kayu di sudut gubuk. Bilahnya berkilat di bawah cahaya lampu minyak yang kini berkedip-kedip liar. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan keris ke boneka yang mewakili Kiai Hasan, tepat di bagian dada. "Dengan ini, kutukan dimulai," serunya. Suaranya menggema seperti petir. Asap kemenyan tiba-tiba membentuk wajah-wajah buram di udara. Mata mereka seolah menatap Pak Dorman dengan penuh celah. Ia tersentak, hampir terjatuh. Tangannya mencengkram dinding untuk menahan tubuh. Di rumahnya jauh di pusat desa, Pak Dorman tidak tahu bahwa malam itu hatinya telah diselimuti kegelapan yang lebih dalam. Ia pulang dengan motor. Jalanan sawah yang gelap terasa seperti lorong menuju neraka. Suara mesin motornya terdengar kesepian, diiringi suara-suara aneh dari kejauhan, seperti tawa perempuan yang pelan, bercampur dengan derap langkah yang mengikuti. Ia mencoba mengabaikannya, tapi dadanya terasa semakin sesak, seolah ada beban tidak kasat mata yang menekannya.
Ini cuma perasaan. Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi suaranya tenggelam dalam deru angin. Saat tiba di rumah, ia langsung masuk tanpa sepatah kata pada Bu Dorman, yang masih terjaga dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia mengunci diri di kamar, duduk di tepi ranjang, dan memejamkan mata. Gambar kehancuran keluarga Kiai Hasan memenuhi pikirannya, memberinya kepuasan sesaat, namun juga ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti bisikan di telinganya. Kau sudah memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Ia membuka mata dengan cepat, keringat dingin membasahi dahinya. Kamarnya gelap, tapi ia yakin ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Sebuah bayang-bayang yang terlalu tinggi untuk manusia. Lampu neon di atasnya berkedip sekali, lalu padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Jauh di gubuk Mbah Santri, ritual berlanjut. Asap kemenyan kini membentuk lingkaran di udara, dan suara mantra Mbah Santri semakin keras, seolah memanggil sesuatu dari dunia lain. Di luar gubuk, suara cakaran semakin jelas, disertai tawa yang kini lebih keras, seperti jeritan yang teredam. Mbah Santri membuka mata, wajahnya tiba-tiba pucat. Terlalu kuat. Ilmu ini mungkin terlalu kuat untuk mereka. Di rumah sederhana Kiai Hasan yang berdinding kayu dan beratap genteng tua, suasana kontras dengan kegelapan di luar. Lampu minyak tanah di ruang tengah memancarkan cahaya lembut, menerangi Al-Quran yang terbuka di pangkuan Kiai Hasan. Ia sedang husu melantunkan sholat malam, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Mengalir seperti air yang menenangkan, istri dan anak-anaknya telah tertidur di kamar belakang. Hanya suara jangkrik dan derit kayu rumah yang menemani. Namun di tengah kekusuannya, Kiai Hasan tiba-tiba menghentikan bacaan. Alisnya berkerut, tangannya yang memegang tasbih terhenti, ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa berat, seperti ada tekanan tidak kasat mata yang mencoba menembus dinding-dinding kayu. Kiai Hasan menutup Al-Quran perlahan, matanya menyipit menatap ke arah jendela. Di luar kabut malam tampak bergerak aneh, seolah membentuk bayang-bayang yang berputar-putar, mencari celah untuk masuk. Astagfirullah. Gumamnya pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan sekedar firasat. Ini adalah kiriman, energi jahat yang sengaja ditunjukkan kepadanya dan keluarganya. Dari mana ini datang? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Ia bangkit dari sajadah, melangkah ke arah pintu depan dengan langkah mantap. Di luar angin berhenti bertiup, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Kiai Hasan membuka pintu perlahan, dan seketika hawa dingin menusuk tulang menyapu wajahnya. Di kejauhan di bawah pohon mangga di halaman, ia melihat sesuatu. Sebuah bayang-bayang hitam yang tidak jelas bentuknya, berdiri diam, seolah mengintip. Matanya tidak berkedip, namun Kiai Hasan tidak menunjukkan ketakutan. Siapapun kau, pergilah. Katanya tegas, suaranya menggema di malam yang hening. Kau tidak punya kuasa di rumah ini. Bayang-bayang itu seolah bergoyang, lalu lenyap seketika, seolah ditelan kabut. Kiai Hasan menutup pintu, kembali ke sajadahnya, dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara yang lebih keras. Ya Allah, lindungi hamba dan keluarga hamba dari kejahatan yang nyata maupun yang tidak terlihat. Doanya, tangannya memegang tasbih dengan erat. Ia melantunkan ayat kursi. Suaranya mengalir seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Rumahnya seolah diselimuti aura cahaya tidak kasat mata, menahan energi jahat yang mencoba masuk. Di ujung desa di gubuk Mbah Santri, ritual masih berlangsung. Asap kemenyan kini begitu tebal hingga sulit bernafas. Mbah Santri dengan keringat membasahi dahinya, terus merapalkan mantra. Tangannya gemetar memegang keris yang masih tertancap di boneka jerami. Tiba-tiba, ia tersentak. Matanya melebar. Tidak mungkin, serunya, suaranya penuh keterkejutan. Energinya terhalang. Ia memandang ke arah foto Kiai Hasan yang kini seolah memancarkan cahaya samar di bawah lampu minyak. Orang ini terlalu kuat. Di luar gubuk, suara cakaran di dinding bambu semakin keras, disertai tawa perempuan yang kini terdengar seperti jeritan. Mbah Santri menoleh ke arah pintu,
jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" bentaknya, tapi tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang tiba-tiba menderu, membuat atap seng berderit seperti akan roboh. Ia tahu santet yang ia kirim tidak akan menemukan sasaran. Energi jahat itu berputar-putar di sekitar rumah Kiai Hasan, mencari celah, namun benteng iman yang dibangun oleh doa-doa Kiai Hasan terlalu kokoh. Kembali di rumah Kiai Hasan, ia menyelesaikan sholat malamnya dengan penuh ketegangan. Ia bangkit, mengambil air wudhu dari kendi tembaga di sudut ruangan, lalu memercikannya ke sudut penjuru rumah sambil melafalkan doa berlindung. "Ya Tuhan, jagalah kami dari tipu daya setan dan manusia yang sesat," katanya, suaranya penuh keyakinan. Istri Kiai Hasan yang terbangun karena merasakan hawa aneh muncul di ambang pintu kamar. "Pak, apa yang terjadi?" tanyanya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Jangan takut Umi," jawab Kiai Hasan, tersenyum lembut meski matanya tetap waspada. "Ada yang mencoba mengganggu, tapi Tuhan lebih kuat dari segalanya. Kembalilah tidur, doakan keluarga kita." Di luar kabut mulai mencair dan suara jangkrik kembali terdengar, seolah alam pun merasakan kemenangan iman atas kegelapan. Namun di ujung desa, Mbah Santri terduduk lemas, nafasnya tersegal. "Ini buruk," desisnya, tangannya mencengkram dada. Ia tahu energi yang ia lepaskan kini kehilangan arah dan hukum ilmu hitam tidak pernah memaafkan. Apa yang dikirim tanpa sasaran akan kembali kepada pengirimnya. Di kejauhan, suara tawa itu terdengar lebih dekat, seolah sesuatu sedang mendekati gubuknya, siap menagih harga dari ritual yang gagal. Di gubuk reot Mbah Santri, suasana mencekam semakin pekat. Asap kemenyan yang tadinya membumbung tebal, kini perlahan memudar, meninggalkan bau menyengat yang bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Seperti kematian yang merayap. Mbah Santri terduduk di lantai tanah, wajahnya pucat bagai kain kafan. Keringat dingin membasahi dahinya, matanya melebar menatap boneka jerami yang masih tertancap keris, namun kini seolah memancarkan hawa aneh, seperti menolak sentuhan tangannya. Celaka, santetnya berbalik. Di luar gubuk, suara cakaran di dinding bambu kini bercampur dengan tawa perempuan yang menusuk telinga, seperti jeritan yang terputus-putus. Angin menderu keras, membuat atap seng berderit seolah akan roboh. Mbah Santri mencoba bangkit, tapi kakinya terasa lemas. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seperti tangan tidak kasat mata yang meremas lehernya. Ini tidak mungkin. Tangannya mencengkram dada. Ia tahu hukum ilmu hitam. Jika santet gagal menemukan sasaran, energinya akan kembali kepada pengirimnya, orang yang meminta ritual itu dilakukan. Dan malam ini, Pak Lurah Dorman adalah sumbernya. Jauh di pusat desa di rumah megah Pak Lurah Dorman, kegelapan malam terasa lebih berat dari biasanya. Bu Dorman yang masih terjaga karena firasat buruk, duduk di ruang tamu. Ia tidak bisa tidur sejak suaminya pulang dari perjalanan misteriusnya tadi malam. Wajah Pak Dorman saat masuk rumah tadi penuh ketegangan, matanya merah seperti menyimpan rahasia kelam. Tiba-tiba, dari kamar tidur terdengar suara rintihan yang mengerikan, seperti seseorang yang tersedak. "Pak!" seru Bu Dorman, berlari menuju kamar dengan jantung berdegup kencang. Di dalam kamar, pemandangan mengerikan menyambutnya. Pak Dorman tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa putih. Matanya melotot lebar, penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Tolong, tolong!" Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Bu Dorman berteriak histeris memeluk suaminya yang kini membiru. "Ya Tuhan, apa ini?" Jeritnya, air mata mengalir di wajahnya. Ia berlari ke pintu berteriak memanggil tetangga. "Tolong Pak Lurah, dia sekarat!" Tetangga berdatangan membawa obor dan lampu senter, menerangi halaman rumah yang diselimuti kabut tipis. Mereka kaget melihat kondisi Pak Dorman, yang kini tidak lagi bergerak. Tubuhnya terbaring kaku, kulitnya membiru seperti mayat yang sudah lama mati. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. "Ini tidak wajar," bisik Pak Joko, tetangga terdekat. Suaranya gemetar, ia melangkah mundur. Tangannya memegang tasbih di saku.
Ada yang salah di sini. Di ujung desa, Mbah Santri berlari keluar dari gubuknya, wajahnya penuh kengerian. Ia tahu apa yang terjadi. Santet yang ia kirimkan yang gagal menembus benteng iman Kiai Hasan, kini kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Ia mencoba melarikan diri menuju sawah yang gelap, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara tawa itu lagi. Kini lebih keras, lebih dekat, seperti berasal dari tepat di belakangnya. "Siapa kau?" bentaknya, menoleh dengan liar, tapi hanya kegelapan yang menyambut. Tiba-tiba ia merasakan tusukan tajam di dadanya, seperti ribuan jarum yang menembus kulitnya. Ia jatuh tersungkur, nafasnya tersegal. Matanya memandang ke langit yang kini seolah dipenuhi wajah-wajah buram yang menertawakannya. Kembali di rumah Pak Dorman, Bu Dorman menangis terseduh, memeluk tubuh suaminya yang kini dingin. Tetangga berbisik-bisik, beberapa di antaranya menyebut nama Mbah Santri dan ilmu hitam. "Ini pasti ulah dukun itu," gumam seseorang tetangga, suaranya penuh ketakutan. "Tapi kenapa Pak Lurah yang kena? Apa yang dia lakukan?" Bu Dorman menggeleng, tidak bisa berkata-kata. Di hatinya ia tahu suaminya telah pergi ke tempat yang salah, mencari balas dendam yang tidak seharusnya. Di sudut ruangan, lampu neon yang tadi malam berkedip kini padam total, meninggalkan rumah dalam kegelapan. Dari luar, suara angin membawa bisikan pelan, seperti suara tawa yang sama yang menggema di gubuk Mbah Santri. Tetangga saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu malam ini bukan hanya kematian Pak Dorman yang terjadi, ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang masih mengintai di balik kabut desa Sukamaju. Rumah Pak Lurah Dorman yang biasanya megah dan penuh wibawa kini terasa seperti makam yang dingin. Cahaya lampu senter dan obor dari tetangga yang berdatangan menerangi ruangan, namun tidak mampu menghapus hawa mencekam yang menyelubungi. Pak Dorman tergeletak di lantai kamar, tubuhnya kaku, kulitnya membiru seperti mayat yang telah lama mati. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang membeku, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Bu Dorman menangis terseduh di sampingnya. Ia memeluk tubuh suaminya yang kini dingin. Tangannya gemetar mencoba mencari sisa-sisa kehidupan. "Mbak, bangun Pak, jangan tinggalkan aku," jeritnya, suaranya parau penuh keputusasaan. Air matanya membasahi wajah Pak Dorman, tapi tidak ada respon. Tetangga yang berkumpul di sekitar pintu kamar saling pandang, wajah mereka pucat, penuh ketakutan dan kebingungan. "Ini bukan kematian biasa," bisik Pak Joko, tetangga yang paling berani bicara. Tangannya masih mencengkeram tasbih. "Lihat matanya, seperti dia melihat setan." Di sudut ruangan, lampu neon yang tadi malam berkedip kini padam total, meninggalkan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri di dinding. Suara angin di luar membawa bisikan pelan, seperti tawa perempuan yang terputus-putus, membuat bulu kuduk tetangga berdiri. "Kita harus panggil Kiai Hasan," usul Ibu Sari, seorang tetangga yang dikenal taat beribadah. "Hanya dia yang bisa menjelaskan ini." Namun beberapa warga saling melirik ragu. Mereka tahu tentang penolakan lamaran Dika dan dendam Pak Lurah terhadap Kiai Hasan. Apakah kematian ini ada hubungannya? Di ujung desa, Mbah Santri tersungkur di sawah, nafasnya tersegal-segal. Tusukan di dadanya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk tanpa henti, membuatnya tidak bisa bergerak. "Maafkan aku," rintinya, suaranya nyaris hilang ditelan kegelapan. Ia tahu santet yang ia kirimkan telah berbalik dan hukuman itu kini menimpanya dan Pak Dorman. Di sekitarnya kabut terasa hidup, membentuk bayang-bayang yang menari-nari, seolah menertawakannya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat, pelan namun pasti, seperti seseorang berjalan di lumpur. "Siapa di sana?" bentaknya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Ia mencoba merangkak, tapi tubuhnya terasa ditarik ke bawah, seolah tanah ingin menelannya. Kembali di rumah Pak Dorman, Bu Dorman masih menangis, mencoba memahami apa yang terjadi. "Ini salahku," gumamnya di antara isakan. "Aku tahu dia pergi ke tempat yang salah, tapi aku tidak bisa menghentikannya." Ia teringat wajah suaminya malam tadi, penuh amarah dan kegelapan saat ia pulang dari ujung desa. "Kau kemana, Pak?
apa yang kamu lakukan?" tanyanya saat itu. Tapi Pak Dorman hanya menjawab dengan tatapan kosong dan dingin. "Jangan tanya, ini untuk keadilan." Tetangga mulai berbisik-bisik, suara mereka penuh spekulasi. "Pasti Pak Santri," kata Pak Joko, suaranya pelan namun tegas. "Semua tahu Pak Lurah dekat dengan dukun itu. Katanya dulu dia pakai ilmu hitam buat menang pemilihan lurah. Sekarang lihat apa yang terjadi." Ibu Sari menggeleng, tangannya memegang jilbabnya erat. "Jangan asal bicara. Tapi ini memang aneh. Tubuhnya membiru. Matanya, ya Tuhan, seperti dia disiksa sebelum mati." Tiba-tiba pintu depan rumah berderit keras, seolah dibuka oleh angin yang tiba-tiba menderu. Semua orang tersentak, menoleh ke arah pintu. Kabut dari luar masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. "Tutup pintunya," seru seorang tetangga. Tapi sebelum ada yang bergerak, suara tawa pelan itu terdengar lagi. Kini lebih jelas, seperti berasal dari dalam rumah. Bu Dorman menjerit, memeluk tubuh suaminya lebih erat. "Pergi, jangan ganggu kami," teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Di ujung desa, Mbah Santri akhirnya tidak bergerak lagi. Tubuhnya terbaring di lumpur sawah, matanya terbuka lebar, mencerminkan kengerian yang sama seperti Pak Dorman. Kabut menyelimuti tubuhnya, seolah menelannya ke dalam kegelapan. Di kejauhan, suara tawa itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang lebih mengerikan. Desa Sukamaju yang biasanya damai, kini terasa seperti medan pertempuran antara iman dan kegelapan. Dengan harga yang harus dibayar oleh mereka yang memilih jalan sesat. Pagi di desa Sukamaju, Jawa Tengah, oleh suara ayam berkokok dan aroma asap kayu bakar dari dapur-dapur warga. Namun pagi ini, suasana desa terasa berbeda. Kabut yang biasanya mencair saat matahari terbit masih bergelayut tebal, seolah enggan pergi, membawa hawa dingin yang tidak wajar. Berita kematian Pak Lurah Dorman menyebar bagai api di jerami, mengguncang desa yang biasanya tenang. Warga berbondong-bondong menuju rumah megah di depan balai desa, membawa ucapan bela sungkawa. Namun di balik wajah-wajah sedih mereka, terselip bisik-bisik penuh spekulasi dan ketakutan. Di halaman rumah Pak Dorman, kerumunan warga berkumpul. Beberapa di antaranya masih memegang obor yang mereka bawa semalam. Bu Dorman duduk di teras, wajahnya pucat dan matanya sembab. Kain kebayanya kusut, seolah tidak pernah diganti. Di dalam rumah, tubuh Pak Dorman telah ditutup kain putih. Namun bayang-bayang kengerian semalam masih terasa di udara. Tetangga saling berbisik, suara mereka pelan namun penuh ketegangan, seperti takut dinding-dinding rumah itu bisa mendengar. "Matanya, ya Tuhan, matanya seperti melihat sesuatu yang mengerikan," bisik Ibu Sari kepada seorang tetangga, tangannya memegang jilbab erat. "Ini bukan kematian biasa, tubuhnya membiru seperti disiksa dari dalam." "Jangan bilang begitu, Bu," saut Pak Joko meski wajahnya sendiri penuh keraguan. Ia melirik ke arah Bu Dorman yang tampak tidak mendengar apa-apa, tenggelam dalam duka. "Tapi aku dengar Pak Lurah semalam pergi ke ujung desa, ke tempat Mbah Santri." Nama Mbah Santri membuat beberapa warga menahan nafas. Dukun itu meski dikenal sebagai santri karena pernah belajar di pesantren, sudah lama dicap sebagai pengamal ilmu hitam. Cerita tentangnya selalu diucapkan dengan nada hati-hati, seolah menyebut namanya bisa mengundang petaka. Kalau benar dia ke sana, mungkin ini hukuman. Katanya, ilmu hitam itu bisa berbalik kalau salah sasaran. Di dapur, sekelompok ibu-ibu berkumpul, menyiapkan kopi dan makanan untuk para pelayat, namun percakapan mereka tidak jauh dari spekulasi. Pantas saja Kiai Hasan gak mau jadi besannya, bisik Ibu Marni. Ternyata hati Pak Lurah memang kotor. Dana desa, proyek jembatan, semua orang tahu dia main belakang. Sekarang, lihat apa yang terjadi. "Jangan ngomong sembarangan, Bu," tegur Ibu Sari, tapi nadanya lemah, seolah ia sendiri setuju. "Tapi aku dengar malam tadi ada yang lihat bayang-bayang aneh di dekat rumah Kiai Hasan, seperti sosok perempuan berambut panjang. Tapi pagi ini keluarga Kiai baik-baik saja." Kabar tentang keluarga Kiai Hasan yang selamat menambah bisik-bisik di antara warga. "Itu pasti karena doa Kiai," kata seorang ibu,
matanya penuh kagum. Orang sekuat Kyai Hasan, rumahnya seperti benteng. Ilmu setan mana bisa masuk. Sementara itu di ujung desa, gubuk Basantri ditemukan kosong oleh seorang petani yang lewat pagi ini. Pintunya terbuka lebar, lampu minyak tanahnya padam, dan bau kemenyan masih tercium samar. Di sawah di dekat gubuk, tubuh Basantri ditemukan tergeletak di lumpur. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi kengerian yang sama seperti Pak Dorman. "Ya Tuhan, ini apa?" seru petani itu berlari kembali ke desa untuk memberi kabar. Berita kematian Basantri menyebar cepat, menambah kengerian pagi itu. Di rumah Pak Dorman, Bu Dorman akhirnya angkat bicara. Suaranya parau dan penuh penyesalan. "Aku tahu, dia pergi ke tempat yang salah," katanya kepada Ibu Sari yang duduk di sampingnya. "Semalam dia pulang dengan wajah penuh amarah. Aku tanya, tapi dia cuma bilang, 'Ini untuk keadilan.' Ya Tuhan, kenapa aku nggak hentikan dia?" Ibu Sari memegang tangan Bu Dorman, mencoba menenangkan. "Sudahlah Bu, kita nggak bisa ubah yang sudah terjadi. Sekarang, kita doakan saja dia diterima di sisinya." Namun di balik kata-kata itu warga tahu bahwa kematian Pak Dorman dan Basantri bukan kebetulan. Kabut yang masih bergelayut di desa seolah menjadi saksi bisu, menyimpan rahasia tentang dendam yang membawa maut. Suara tawa pelan yang semalam terdengar kini telah hilang. Tapi hawa dingin masih terasa di tulang-tulang warga, seolah mengingatkan bahwa kegelapan yang dipanggil Pak Dorman telah meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Pagi di desa perlahan mulai cerah, meski kabut yang membandel masih menyelimuti sawah-sawah di kejauhan. Seolah alam masih menyimpan rahasia kelam dari malam sebelumnya. Suara ayam berkokok dan aroma kopi tubruk dari rumah-rumah warga mulai mengisi udara. Namun suasana di desa tetap tegang. Kematian Pak Lurah Dorman dan Basantri menjadi topik utama di setiap sudut. Dari warung kopi Mbah Tini hingga dapur-dapur warga, cerita tentang dendam, ilmu hitam, dan kekuatan iman Kyai Hasan menyebar cepat, bercampur dengan rasa takut dan kagum. Di tengah duka, desa Sukamaju belajar pelajaran pahit yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di rumah Kyai Hasan, suasana kontras dengan kegelapan yang menyelimuti desa. Pagi itu Kyai Hasan memimpin pengajian kecil di masjid desa, dihadiri oleh warga yang masih terguncang. Suaranya yang tenang dan penuh wibawa mengalir saat membaca ayat-ayat Al-Quran, seolah menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Setelah pengajian, ia berdiri di depan jamaah, matanya penuh welas asih namun tegas. "Kita semua bersedih atas kepergian Pak Lurah Dorman," katanya. Suaranya menggema di masjid yang sederhana. "Tapi ini adalah pengingat bahwa dendam dan kejahatan hanya akan membawa kehancuran. Hati yang kotor tidak akan pernah menang melawan keimanan kepada Allah." Warga menunduk, beberapa di antaranya menitikkan air mata. Mereka tahu tanpa Kyai Hasan menyebutkan secara langsung bahwa kematian Pak Dorman dan Basantri adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. "Aku tahu apa yang terjadi. Malam tadi ada yang mencoba mengganggu keluargaku, tapi Tuhan lebih kuat dari segalanya. Doa dan iman adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kegelapan." Di warung kopi Mbah Tini, para bapak-bapak kembali berkumpul. Gelas kopi di tangan mereka terasa dingin karena terlalu asik berbincang. "Kyai Hasan itu seperti benteng hidup," kata Pak RT Sutarno. Suaranya penuh kagum. "Bayang-bayang yang orang lihat semalam itu pasti kiriman dari Basantri. Tapi lihat, keluarga Kyai baik-baik saja. Ini bukti Tuhan melindungi orang-orang yang tulus." "Iya, tapi Pak Lurah," saut Pak Kadus Mulyadi, suaranya pelan. "Dia pikir dendam bisa menyelesaikan masalah. Sekarang lihat apa yang dia dapat." Dan Basantri, tubuhnya ditemukan di sawah seperti dikutuk tanah itu sendiri. Mbah Tini yang sedang mengipasi tungku mengangguk pelan. "Hati yang dipenuhi dendam itu seperti api, Pak," katanya, suaranya serak namun penuh makna. "Bisa membakar orang lain, tapi ujung-ujungnya membakar diri sendiri. Kalau Pak Lurah dengan Kyai Hasan, kalau dia buang gengsi dan korupsinya, mungkin dia masih di sini."
Di rumah Pak Dorman, Bu Dorman duduk di teras menatap kosong ke arah halaman yang kini dipenuhi pelayat. Duka dan penyesalan bercampur di hatinya. Ia teringat malam-malam ketika ia mencoba memperingatkan suaminya, tapi amarah dan harga diri Pak Dorman selalu menang. "Maafkan aku, Pak. Aku seharusnya lebih tegas menghentikanmu." Di sampingnya Dika, putra mereka, memeluk ibunya dengan wajah penuh kesedihan. "Ibu, kita harus belajar dari ini. Aku gak mau jadi seperti Bapak. Aku mau jadi orang baik, seperti Kiai Hasan ajarkan." Sore itu saat prosesi pemakaman Pak Dorman selesai, warga berkumpul di makam desa. Kiai Hasan memimpin doa, suaranya mengalir penuh harap, memohon ampunan bagi almarhum. Warga menunduk. Beberapa di antaranya berdoa dalam hati agar desa terhindar dari kegelapan yang sama. Di kejauhan di masjid desa kembali mengumandangkan azan. Suaranya syahdu dan menenangkan, seperti mengingatkan bahwa cahaya selalu ada setelah kegelapan. Kematian Pak Dorman dan Mbah Santri menjadi pelajaran abadi bagi desa Sukamaju. Di warung kopi, di pengajian, di sawah-sawah, cerita ini terus diulang tentang betapa kuatnya doa dan keimanan, dan betapa dendam serta kejahatan hanya akan kembali kepada pelakunya. Warga belajar untuk lebih menghargai kejujuran, untuk menjaga hati dari api dendam, dan untuk mempercayai bahwa kebenaran selalu dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Desa Sukamaju yang sempat dirundung kegelapan kini menemukan cahaya dalam pelajaran pahit itu, dengan harapan bahwa generasi berikutnya akan memilih jalan yang lebih terang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.